Bab ke-11. Ketahuan menyelinap. Yongki cukup puas dengan masakan istrinya, walau tidak seenak uminya, tetapi masih bisa diterima di lidahnya. Padahal soal makanan, dia sangat pemilih. Tidak buruk juga menikah dengan Indria. Aku bebas dari Abah dan Umi, sehingga aku bisa lebih sering bertemu dengan Sinta. Sedangkan Indria, aku anggap saja sebagai pembantu rumah tangga untuk mengurusku. Batin Yongki menyeringai. Kemudian Yongki teringat akan kekasihnya, sudah pasti Sinta akan ngambek karena tadi dia mengingkari janji. Yongki segera menelpon Sinta, tetapi tidak diangkat juga. Nah kan, dia pasti marah. Batin Yongki cemas. Yongki mencoba menelpon lagi, tapi ponsel Sinta sudah tidak aktif. Sebenarnya Yongki bukan hanya memiliki pacar satu. Satunya lagi ada Nadia. Tetapi saat ini kekasih yang satunya itu di luar negeri untuk menggapai mimpi sebagai desainer ternama. Mereka berdua belum putus, tapi juga sudah tidak hubungan lagi karena Yongki marah sebab Nadia lebih mementingkan mimpi dibanding dirinya. Jika diperbandingkan, sesungguhnya Yongki mencintai Nadia. Tetapi sayangnya gadis itu keras kepala dan terlalu mandiri. Berbeda dengan Sinta yang selalu ada dan bergantung padanya, sehingga Yongki merasa sebagai lelaki teramat sangat dibutuhkan. Apalagi Nadia tidak suka diajak untuk bersenang-senang sehingga ketika berkumpul dengan sahabatnya tidak asyik sendirian, makanya saat ini Yongki memprioritaskan Sinta. Sinta ini semakin lama tidak asyik lagi, mudah ngambek dan ini itu. Menyusahkan sekali, apa aku mencari pengganti lainnya? Tapi, sangat sulit mendapatkan wanita secantik Sinta. Gumam Yongki. Yongki rebahan di kamar, dia membuka Instagram milik Nadia. Berbagai prestasi demi prestasi diraih, dalam hati Yongki bangga, tetapi juga kesal. Nadia memang perempuan yang berkualitas, tetapi tetap saja cantik Sinta. Saat membawanya, aku merasa bangga, dan membuat teman tekan menatap isi. Gumam Yongki. Akhirnya Yongki memutuskan untuk mempertahankan Sinta, kecuali jika kelak dia melihat ada gadis yang lebih cantik dan menarik, mungkin akan beda lagi. Yongki kemudian membuka jendela kamarnya, tanpa sengaja dia melihat istrinya yang berada di taman sendirian, tengah membaca novel. Astaga, betah amat dia di sana sendirian. Mumpung dia sedang asik, sebaiknya aku masuk ke kamarnya. Siapa tahu aku menemukan foto dirinya saat tanpa bercadar. Batin Yongki. Yongki segera menyelinap ke kamar samping. Dia berusaha mencari ke dalam lemari. Setelah ketemu album, dia tertawa puas. Tetapi ketika ingin membuka, dia mendengar suara jejak langkah Indria yang hendak masuk. Yongki sangat panik. Tanpa pikir panjang, dia masuk ke kolong bawah tempat tidur, sambil memeluk albumnya. Sialan. Kenapa sih dia kembali secepat ini? Batin Yongki. Yongki tetap tengkurap dan mempertahankan posisi yang tidak nyaman itu. Jika sampai ketahuan, akan ditaruh di mana mukanya. Panas sekali cuacanya, aku ingin mandi lalu sholat zuhur ujar Indria. Jantung Yongki berdetak lebih kencang. Dia tidak sabar melihat Indria membuka cadarnya. Yongki memajukan kepalanya sedikit, agar bisa melihat Indria tanpa ketahuan. Kemudian secara perlahan, Indria melepaskan kacamatanya dan cadarnya. Hanya saja posisi Indria membelakangi Yongki, sehingga dia tidak bisa melihat wajah istrinya secara langsung. Ayo berbalik Indria, ayolah kamu berbalik. Batin Yongki penuh harap. Tiba-tiba saja mata Yongki terbelalak saat ada ketuak yang berjalan ke arah wajahnya. Yongki menjerit keras dan keluar dari tempat tidur, sedangkan Indria sangat kaget dan menutupi wajahnya dengan kerudungnya. Mas Yongki, kamu ngapain di sana? Pekik Indria. Aku. Yongki sangat kebingungan, dia tidak berani menatap wajah Indria secara langsung, dan tidak tahu harus membuat alasan apa yang sekiranya masuk akal, tetapi tidak mempermalukan dirinya. Saat ini, Yongki benar-benar sangat mati kutu.
Mas Yongki jawab, ngapain kamu bersembunyi di bawah sana? Timpal Indria sangat penasaran. Pernikahan kita akhirnya bocor juga ke teman-teman aku. Mereka mau bertemu denganmu, tapi aku tidak mau karena membawamu sama saja mempermalukan aku. Jadi, aku kemari ingin mengambil fotomu untuk ditunjukkan pada mereka. Jawab Yongki. Bukannya itu sama saja juga akan mempermalukan kamu kalau menunjukkan fotoku. Sindir Indria curiga. Benar juga kata kamu. Ujar Yongki nyengir. Yongki memberanikan diri untuk mengangkat kepalanya. Saat melihat Indria, dia sangat takjub. Saat ini cahaya terang, dengan jelas, dia bisa melihat kedua bola mata Indria. Yongki untuk sesaat terpana, kedua mata itu sangat membiuskan, membuat Yongki mematung. Mas Yongki, kamu kenapa melamun? Ini sudah adzan zuhur, sebaiknya kamu sholat sana. Kau tegur Indria. Ah iya. Jawab Yongki merasa enggan untuk pergi, sebab dihantui oleh rasa penasaran yang teramat tinggi. Itu album fotoku kenapa dibawa? Bukannya malu kalau menunjukkan aku pada teman-teman? Sergah Indria. Yongki baru sadar masih membawa album tersebut, kemudian menyerahkan pada Indria. Yongki sangat ingin melihat wajah istrinya, tetapi bibirnya terasa keluh hanya untuk mengucapkan permintaan tersebut. Akhirnya Yongki keluar dengan perasaan yang campur aduk. Benar-benar gila, semakin lama aku bisa gila jika terus begini. Batin Yongki. Indria segera menutup pintu kamar rapat-rapat. Lelaki ini menakutkan sekali, kenapa tidak berbicara berterus terang saja kalau mau mengambil foto, dan bahkan malah diam-diam mencuri. Batin Indria heran. Dalam hati, Indria curiga jika suaminya itu mengada-ngada soal teman-temannya. Apakah dia penasaran, sejelek apa wajahku? Baiklah, malam ini aku akan dandan dan memperlihatkan wajahku padanya. Aku juga bisa tampil cantik di depannya. Gumam Indria. Malam pun tiba, Indria hari ini sengaja merias wajahnya tipis-tipis dan memakai jilbab tanpa cadar. Tetapi dia teramat malu untuk keluar. Bukan karena apa-apa, tetapi memang dia adalah gadis pemalu yang tidak punya kepercayaan diri tinggi. Bagaimana ini? Kalau aku tidak cepat-cepat keluar, nanti Mas Yongki keburu pergi. Batin Indria. Tetapi sesaat kemudian, hati nuraninya tidak rela. Aku tidak ingin mengandalkan wajahku untuk membuat dia peduli padaku. Aku ingin memiliki seseorang yang mencintaiku apa adanya. Gumam Indria. Dia kemudian memakai kembali cadar, dan begitu keluar dari kamar, juga bersamaan dengan Yongki. Kamu mau kemana? Tanya Yongki. Masa? Ini saatnya aku malam. Jawab Indria. Oh, kalau aku mau keluar dulu dengan Sinta. Gara-gara kejadian siang tadi, dia marah dan ngambek minta mobil, karena aku mencintainya, tentu saja akan aku belikan. Timpal Yongki Yongki sengaja memanasi Indria untuk menghilangkan rasa malu tadi. Tidak usah banyak bercerita. Kalau mau pergi, tinggal pergi saja. Sela Indria merasa dirinya begitu bodoh. Untung saja dia tadi mengurungkan niatnya untuk memperlihatkan wajahnya pada suaminya. Karena pada akhirnya dia hanya akan malu sendiri mengharapkan orang yang jelas-jelas mencintai wanita lain. Dibilang sedih ya sedih. Tapi mau bagaimana lagi, memang sudah nasibnya memiliki suami seperti Yongki. Indria langsung berlalu ke dapur, salah satu yang membuat dirinya bahagia adalah makan. Jadi Indria malam ini ingin membuat masakan yang spesial untuknya. Aku masak daging sapi merconah, sekalian agak banyakan buat besok aku sarapan. Jadi besok aku tidak perlu masak. Oh iya, Zahra juga sangat suka, lebih baik aku masak agak banyak. Batin Indria. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Bye!